Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara rutinan ini yang penuh istiqomah, ini mas bahasa Indonesia ini istiqomah lebih utama daripada 1000 cara omah. Sering di istiqomah. Tidak tahu siapa yang datang, wallahu a'lam, yang penting di majelis Kasihan ini insya Allah ada yang datang untuk membaca rutinan di sini, untuk keberkahan saya, alumni dan semua anggota Kasihan, dan khusus lebih khusus alumni Kasihan. Mari kita membaca asmaul husna dahulu. Ya Fattahu ya Alim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biridwaillah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa mahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa alikul ismail wa tabina wa tabi'inahum bisanin ila yaumil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahil a'immatil arba'atil mustahidin wal muhyiddin wa ila arwahis syuhada'i was-shalihin wa salihatil muhaqqiqin wa ila awliya'i wal ulama'il amilina aina makanu min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bariha wa biladiha wa jibaliha wa awdiyatiha khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatin fid din wa dunya wal akhirah. Dan khususan semua guru-guru yang hadir dalam majlis ini dan semua guru-guru yang melihat tontonan YouTube ini. Dan hada hadiyatuna ila ruhi wal jasadi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta mawsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghafur
يا مضل يا شفيع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا قدير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مشي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا موسد يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بكي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصفي أسدنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وامضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله إياك صراط الحمد لله رب العالمين. Sebentar. Apa? Kabarnya dicedek ya. Nah, iya mas, aku mas. Terus kita. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah. Ini tanggal 4 ya, 4 Juni ya, 4 Juni. Menyikapi terkait apa ya, kemarin ada beberapa info, Mbah, Mas di, coba Mas, kira-kira setelah ikut pelatihan dari Kasepuan, apakah bisa langsung praktek, buka praktek? Kalau materi keilmuan dikuasai secara penuh, saya yakin pasti bisa. Apa yang membuat saya yakin ya? Kalau orang yang pelatihan datang ke sini, pasti setiap pulang nanti akan saya berikan garam ruqyah yang merah untuk pengobatan dari dalam dan garam putih. Habis itu minyak bidara sebagai modal untuk tertulung untuk pengobatan. Tapi kalau ada alumni
setelah belajar nggak buka praktek. Masalahnya gini, materi ilmu sudah cukup, ya toh. Sudah ini cara membuat minum, ini caranya terawang, ini caranya teropong, ini caranya agar ketajaman lebih detail, ini bagaimana mata batin lebih jernih detail. Sudah dikasih tahu semua. Ini senjata gaib, nanti kalau ketemu gaib yang energinya tinggi atau berkelas, sudah dikasih itu semua. Tapi untuk mental menolong orang lain itu belum ada. Kalau mungkin mental ada, tapi jiwa sosialnya tidak mau. Ya karepe urusan-urusannya kono sing loro-loro kono bukan kita. Itu problem dari alumni Kasepuan. 3 itu tok. 1 tidak percaya diri, kaitannya keilmuan. 2 tidak punya jiwa sosial. 3 kurang praktek keilmuannya saja. Nah, kalau materi keilmuan itu insya Allah sudah melebihi lah dari istilahnya melebihi lah. Kalau problem secara mungkin kalau kasus-kasus besar emang harus perlu jam terbang lebih tinggi. Karena pengetahuan saya materi keilmuan 70% sudah saya sampaikan, tapi 30% atau 40%-nya itu ketika sudah terjun atau sudah praktek sendiri. Mungkin alumni Kasepuan, ya toh, belum sudah menangani pasien ini, tapi saya belum. Itulah bahasanya kitab telas atau pengetahuan setiap individual yang dihadapi beda-beda. Kurang lebih seperti itu. Ini ada Mas Yuda, alumni rodo kawak tuwek senior bahkan. Monggo Mas Yuda kalau mau pertanyaan ataupun memberikan saran-saran kritik, monggo. Dewasa dukun no, cekekean. Ayo. Itu bukan di situ, Pak. Ayo. Ini live direkam, Pak. Salam sih. Sholawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, suara Mas ya, terus saya dapat hadir di majelis yang insyaallah istiqomah untuk alumni Kasepuan. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan ridho dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Lalu kita bisa menjadi selalu menyambung dan bersambung pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sesene kayak pengajian ya, Mas. Pengajian yang ngisi engko. Untuk kaitannya keilmuan toh. Kaitan keilmuan untuk saya sendiri juga masih banyak belajar. Astagfirullahaladzim. Masih kan ya, sama yang baru-baru saya masih mungkin masih banyak ketinggalan dibanding yang baru-baru, karena saya kurangnya melatih untuk selalu bermeditasi dan ya takarub mendekatkan diri kepada Allah biar semuanya itu yang tertutup menjadi terbuka, dan yang sudah terbuka bisa mendapat lebih terbuka lagi. Amin. Dan saya masih belajar dan terus belajar agar kalau sama enggak tanya nanti saya tanyain. Bagaimana untuk saya mau tanya kepada jenengan di Nasuha, bagaimana bahwa ya cuy bro abot yes abot bagaimana biar
Ya, keilmuan itu tetap manfaat, barokah di buat diri, keluarga dan masyarakat, terutama di lingkungan, dan mungkin bisa manfaat untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar keilmuan ini bagaimana caranya bisa terus mengasah dan diasah dan diasah sehingga tambah tajam dan tajam, seperti apa itu, golok yang terus diasah, asah atau keris yang selalu diasah sehingga dia untuk bisa berjuang, berjuang di jalannya Gusti Allah, manfaat barokah di jalannya Gusti Allah di akhir zaman ini. Demikian yang saya. Jadi inti pertanyaannya di sana ya, bagaimana terus bisa mengasah ini keilmuan, bisa manfaat gitu. Bagaimana bisa mengasah? Ya, betul. Pertanyaannya, apa sulitnya mengasah keilmuan? Sulitnya di mana toh? Enggak, ya untuk yang lainnya juga kan barangkali ada yang mewakili dari omongan saya. Kira-kira sulitnya di mana Pak Gaza? Ya kan, mungkin dari kesibukan ya itu ya. 15 menit tidak bisa. Masa sibuk pagi sampai malam sampai pagi lagi. Oh iya. Oh iya. Nah, untuk terakhir Apa? Oh itu pertanyaan. Oke. Monggo saya jawab. itu tanya keilmuan kan di luar ini tadi kurang. Iya. Oke, pertanyaannya bagaimana agar giat mengasah toh berarti? Ya. Semangat ya. Semangat ya. Ingat. Sifat setan itu menggoda manusia dan jin, ya toh? Cuma bahasa jin wis wilayah kono. Sekarang kita masuk ke wilayah manusia saja. Setan itu bukan hanya menggoda dengan ibadah saja. Perlu diketahui dari nafsu dan godaan setan itu juga kaitannya dengan perkara yang baik, apalagi kaitannya keilmuan, mengasah keilmuan. Nah, itu menjadi berat karena dari nafsu yang belum bisa kita kalahkan, apalagi ditambah dengan bisikan-bisikan setan. Ingat, musuhnya dua, ibadah dan kebaikan. Kalau ilmu ini jelek, mungkin mudah. Contoh. Bahkan kalau ilmu jelek ini ringan banget. Contoh, orang yang bermaksiat itu sangat mudah, apalagi yang punya uang sangat mudah. Tapi yang orang sholat jamaah, berzikir itu waduh, mau berangkat wis karena cobaan. Pas zikirnya kadang ngantuk, kadang pleset pantatnya, kadang merasa kayak lu lama banget. Itulah di situ loh musuh kita. Tahu kan pemetaan godaannya di situ. Karena ini mata yang berhubungan dengan iman. Karena iman ini insya Allah dan insya Allah saya yakin ini baik, maka juga digoda. Ya, dengan alasan kerja monggo, dengan alasan sibuk monggo, dengan alasan apa lagi, ngantuk dan yang lain monggo. Tapi kenapa 15 menit saja tidak bisa? Sehari ya? Sehari. Oh, sehari cukup 15 menit saja. Mungkin alumni sudah saya setelah pelatihan saya sudah ini caranya kayak gini, caranya gini. Ingat enggak, Samen? Ingat enggak pesan saya itu? Ingat apa enggak belian? Lupa, Mbak. Astagfirullah. Bisa diingatkan lagi, Mbak? Intinya ya Biar semangat 15 menit itu untuk meditasi pasrah. Oh. Sulitnya di mana? Ya karena itu emang kebaikan. Jadi godaannya istimewa. Sampean belum punya murid, sampean belum buka praktek. Mungkin tingkatannya pribadi ya, masih kayak diri sendiri, keluarga dan orang lain. Itu kan naik-naik mulai dari dasar pribadi, habis itu keluarga, habis itu orang lain. Ya, diri sendiri oke, asalah ilmu. Keluarga
bentuklah sebagai bentuk kewajiban bahwasanya sudah mencari ilmu, praktekkan pada keluargamu, menjaga keluarga, ya, dari serangan, dari godaan orang lain, yang terutama dari keilmuan hitam yang menjadi cobaan keluarga ini atau kesampaian. Semoga ya juga tidak sih. Habis itu orang lain, manfaat orang lain, dia buka praktek. Kalau tidak buka praktek ya udah, kita diam-diam bantu orang. Ono wong ketempelan ya udah disikat, diusir halus. Itu kalau belum buka praktek. Kalau pensosokan istilahnya tanpa buka praktek sudah didatangi orang, dimintai tolong, itu bentuk kemanfaatan orang lain ke orang lain. Langsung kalau buka praktek ya udah sesuai jalur, sambil belajar keilmuan, prakteknya gini, sudah ada media garam, media minyak, habis itu caranya gini, kasus apa, kan sudah beres, sesuai sejalur dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa artinya masih? Mbah aku arepe ilang. Khairun nas Artinya lali rasane. sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat ya. Sebaik-baik Umat Nabi Muhammad ada yang paling bermanfaat untuk sebaik-baik sesama, umat Muhammad, terus yang paling bermanfaat untuk sesama. Khair Khairun kebaikan, nas. khairun nas berarti Anfa. kebaikan manusia. Ya, Khairun nas Khairun anfa'uhum nas. memberi kemanfaatan linnas kepada Sesama. manusia. Sampai wong sebaik-baiknya manusia memberikan kemanfaatan Manfaat. orang lain, itu hablum minan nas. Ketika sudah memberikan kemanfaatan orang lain diniatkan lillahi ta'ala, hablum minallah. Sudah menjadi amal kebaikan jenengan, amal jariah. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ada pertanyaan lagi? Monggo masih masih di standby di sini. Iki piye Harry ra teko wis. Hartono barang ra teko iki susine kudu disantet sik. Ya dukun ya tau disantet barang dadi roti rasane. Oh disantet kayak gini lorone. Ketika nanti ada tamu yang kesantet itu nulungi tenanan. Itu teori yang sebelah kiri. Teori sebelah kiri. Padahal dumane ya Allah muga ora diganggu wong. Selamat dunia akhirat. Yang saya mau tanyakan Mbak, untuk Monggo. kenapa keilmuan ini harus bermahar? Ya, kan banyak orang yang beranggapan bahwa Saya ulangi, saya tidak baca poin. Nah, apa bedanya keilmuan yang gratis dengan keilmuan yang bermahar, Mbak? Nah, banyak yang ditanyakan gitu, kenapa harus bermahar dan kenapa ada yang gratis. Nah, yang gratis itu contoh yang gratis apa? namanya mungkin di orang lain bisa gratis, jadi ini kan gagal gratis ya. Kalau tidak gagal bermahar, lah itu untuk menyikapinya itu dari Mbah Naswa itu gimana itu? Maksudnya untuk apa itu namanya? Mahar atau Perbedaan gratis? antara gratis antara mahar ya. Keilmuan yang gratis dengan keilmuan yang mahar itu bedanya apa enggak? Nah, untuk sisi barokahnya itu yang gimana? Yang barokah, biar barokah keilmuannya itu gimana? Oh. Oke, saya jawab sesuai kemampuan saya. Kenapa keilmuan harus bermahar ya? Ya, Kenapa keilmuan harus bermahar? Ya, so, kenapa kok tidak digratiskan gitu ya? kalau bedanya dengan yang lakon sendiri ya itu maksudnya. Lakon dewi. Ya, Lakon maksudnya dikasih amalan dilakoni terus sama yang sudah bermahar gitu. Fakta di lapangan, amalan-amalan yang berupa amalan saja dibaca ini, mungkin sisi ibadah oke, tapi segi pengetahuannya minim. Apalagi yang jarang
didatangi orang atau bersosialisasi atau menolong orang lain, ketulung kurang, itu sangat minim pengalaman. Menjadi kepribadiannya kurang, alias istilahnya lu kamu punya ilmu ini sama di Nah, problemnya itu kalau wong referensinya gitu ya. referensinya kurang. Kenapa kok harus bermahar? Mungkin kalau di komentar-komentar sudah banyak, ada status banyak ya. Kalau tidak mahar, kira-kira sampean mau belajar di sini enggak? Kira-kira sampean jawab apa? Jangan beban. Kalau mau bilang mau, kalau enggak bilang enggak. Ya Apa? ya betul. Jawab apa adanya. Jangan beban. Ya kalau ilmu mencari apa ya, ikan itu Mengaji murah ya toh. Tapi kalau ikan sudah ditaruh di kaleng, dikasih bumbu, kan sudah ada harganya. Bentuk apresiasi. Kaitannya keilmuan. Mungkin insting saya, menurut saya, mungkin kaitannya dengan mahar. Masih ada sangkut pautnya dari gurunya kayak gitu. Satu itu. Dua, kadang ilmu yang digratiskan itu si murid atau yang belajar itu tidak tenanan, tidak serius. Ketiga, ketika kita sudah buka majelis, ya loh, kaitannya mengajari orang. Contoh, saya mengajarkan 3 jam. Kira-kira Mas Nasoa matur suwun, kira-kira sing udah dirasa piye rasane? Pemeneh melek, kok kadang kesurupan, kadang gue energi negatif. Kira-kira patut enggak? Ya kalau diajari mulus, tidak ada gangguan dan langsung bisa. Kebanyakan yang kesini orang yang sudah berbagai padepokan, berbagai keilmuan yang basic wirid atau minum kapsul, habis itu pengembangannya kurang, pengalamannya kurang, pengetahuannya kurang, habis itu masuk ke meditasi pasrah, akses kaitannya kasus yang belum pernah dihadapi atau penyakit tertentu yang tidak bisa dia belum tahu pengalamannya ketika sudah mengakses meditasi pasrah, yang pasrah tendensinya ke Gusti Allah, itu tambah ya kan, langsung kembali ke mahar. Masa dengan keilmuan yang subhanallah itu, dengan proses seperti itu, tidak patut. Satu itu. Emang Mas, sampean kira-kira ilmumu mbok mahar kita beda Mas? Ada yang tidak. Contohnya Mas, ya sampean rene bar mahari bar rasa tak ajari ngaji. Rene mahar itu, tidak ada mahar. Berarti lain tugasnya ya, lain tugas. Maksudnya keilmuan itu ada tugasnya masing-masing kan. Ya mungkin kayak gitu. Ya gitulah porsinya. Tapi ada gini. Gimana? Anda sebagai murid ya. Ya. Anda sebagai murid pernah ngikhtiari pengobatan pasien? Pernah? Pernah apa Anda? Pernah apa Anda? Pernah. Dapat amplop enggak? Alhamdulillah. Dapat amplop apa enggak? Alhamdulillah. Ibarat piro? Umumnya piro? 100.000 ya. Ya. Nah, biasanya orang do ngasih amplop apa ngei amplop? Ngei ya. Katakanlah 100 ya. Sampean belajar dari kasepuan. Ibarat ini contoh. Dari belajar sini 0 rupiah ya. Gratis ya. Nah, sampai setelah itu mempraktekkan keilmuan keluar, ngikhtiari pengobatan, ngikhtiari tertulung. Tiba-tiba sampean itu amplop, kira-kira nalar logikanya bagaimana? Apalagi nak tamu nih sampean atau pasiennya sampean sudah lebih dari 10, kebanyakan ya melebihi 2 juta, 1 juta lebih. Nah guru nih, itu nalar logika pembahasan duniawi. Kalau sampean bahasa ridho, kalau saya dulu belajar mau ke sana mau ke mana, mahar berapa tak permasalahkan sih, yang penting ada tendensi kemanfaatan ke depan. Dan tujuan saya satu itu, pertama dulu aku ingin meningkatkan ekonomi keluarga, kebutuhan saya. Tidak selamanya saya ingin menjadi
membantu orang lain, dikongkoni wong terus, diperintah wong terus, habis itu ikut orang lain dengan ingin tujuan menaikkan taraf derajat kehidupan. Makanya saya lewat jalur keilmuan dari berbagai bekal. Nah, so, itu mahar kabeh bro. Ora enek sing gratis. Yang enggak bermahar ada dari pesantren. Kalau pesantren banyak kan yang gratis. Kok enggak diamalkan? Ya kalau di pesantren sakralnya beda. Saya kayak Rotib Al-Haddad itu saya minta izin loh sama guru saya. Yai Ali Hidir Jombang, denanya Jombang. Sebelum boyong saya minta izin untuk mengijazahkan dan alhamdulillah diperbolehkan. Langsung Asmaul Husna Yai Amjad Telebesari itu. Saya juga minta izin untuk mengijazahkan. Karena itu bukan dimahar ya, berarti kalau tidak dimahar kan saya harus pakai akhlak adab untuk meminta izin. Ya kalau dimahar ya kadang ono sing berarti diajarke tanpa izin. Karena kan kebanyakan maaf ya, berbagai modul ada yang tingkat dasar dan ada tingkat guru. Dasar untuk pribadi, guru untuk mengajarkan loh. Secara akad kan seperti itu. Apa? Hah? Gunakan 1 giga lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira masuk enggak? Masuk. Nak sampean bulet ning mahal, alah berkembangnya ilmu enggak maksimal, pasti itu. Ingat, dulu saya ibarat gini, saya contoh bahasa global, 10 juta sudah masuk. Bagaimana Mas? 10 juta ada masuk. Habis itu saya dapat ilmu telur. 10 juta itu maaf, keilmuan ya suruh belajar sendiri lah berupa buku. Habis itu minum ini minum itu. Habis itu saya belajar ilmu telur yang memahari orang lain. Saya enggak masalah bayar segini. Tapi kan setelah itu saya praktek, saya suka pasien saya ada perkembangannya mengarah kesehatan, berproses. Itu pasien pertama itu namanya Bu Yati itu, depan musola itu yang dekat saya. Apa? Oh, Bu Yati itu dulu stroke, suaminya sudah meninggal. Habis itu anaknya maaf ya nyun sewu, anaknya adopsi Bali. Akhirnya mungkin bentuk birrul walidaynya kurang. Beliau sendirian, dititipin ngomong putune. Ternyata saya ke situ dipanggil untuk dipanggil sama beliau, sama lewat tetangga suruh ngikhtiari. Alhamdulillah 3 bulan dengan ilmu telur itu beliau mengarah sehat, beliau bisa beribadah. Kira-kira bisa kegiatan seperti biasanya, walaupun namanya stroke pasti ada yang kurang. Kira-kira dengan angka 300.000, angka 500.000, angka 10 juta, ketika melihat pasien kita mengarah sehat, dia bisa beribadah, apakah berimbang kemanfaatannya? Nalar logika kan dipakai seperti itu. Kalau mahar masih keberatan, ya sudah, jangan mau bayar bisyarah dalam pesantren, jangan mau membayar SPP bulanan, jangan mau bayar uang gedung, jangan mau membayar apa menena kuliah semester dan yang lain-lain. Mergo emang dasarnya wong kuwi pelit. Kalau orang pelit, medit itu virus aura negatif, nggarake merembet di kancane. Ora enak duwe kanca, duwe bola sing pelit dan medit. Walaupun mengeluarkan uang, kadang sering disebut kayak ini karakter emang pelit dan medit. Khususnya saya dan sampean dan yang menonton ini dan terutama alumni Kasman, insya Allah saya yakin tidak ada yang pelit dan medit. Sing pelit dan medit kebanyakan ilmu ora berkembang. Titenana omongan saya, kata-kata saya pegang. Bukan hanya di Kasman loh, di padepokan lain juga kayak gitu. Sing pelit medit kebanyakan ilmunya tidak berkembang. Tidak percaya, cari saja. Karena keberkahan kurang lebih seperti itu. Saya tidak mau bertanya lagi, nanti tahu jawabannya. Dijelas ke sidik lah paham, dijelas ke kedawan tambah raih untuk intinya.
Matur suwun. Terus Gangin Sari, Bangetayu Wetan, Gednuk, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close. Yalah, selesai. selesai.